Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini di konten review paket tender yang sudah selesai. Kali ini saya mau review paket tender pembangunan blok hunian Lapas Balikpapan. Wow. Ya, ini kebetulan tadi saya iseng-iseng cari paket-paket tender di kementerian saya sendiri. Dan ketemulah salah satu paket tender yang cukup menarik ya. Ini pembangunan blok hunian lembaga masyarakatan kelas 2A Balikpapan tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak sebesar 23 miliar. Cukup besar yang masuk ke kualifikasi menengah. Dan ini informasi tendernya. Ya, tanggal pembuatannya 11 Juli 2022. Sudah sekitar 5 bulan yang lalu ya. Dan tendernya pakai metode pasca kualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur, dan sumber anggaran APBN 2022 ya, nilai HPS-nya 24 miliar 180 juta, dan kontraknya gabungan sama harga satuan. Sejauh ini belum ada hal-hal yang mencurigakan atau aneh-aneh gitu. Cuman yang menarik justru di persyaratan izin usaha. Jadi persyaratan izin usaha, kualifikasi usaha menengah, cocok ya sesuai dengan tentang pagu anggarannya. Namun kode KBLI-nya lumayan banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kode KBLI yang dipersyaratkan atau sub bidang kualifikasi yang disyaratkan. Tadi saya iseng-iseng lihat ya ke lampiran PP 5 tahun 2021 di sektor pekerjaan umum dan perumahan. Ya, kalau di KBLI 41011 itu judul KBLI-nya konstruksi gedung hunian. Nah, ini di ruang lingkup kegiatannya sebenarnya kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan atau pembangunan kembali bangunan dipakai untuk hunian seperti rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Kalau blok hunian lapas termasuk nggak ya? Nggak tahu ya, mungkin karena namanya blok hunian mungkin ya cukup relevan lah dengan KBLI konstruksi gedung hunian. Tapi kalau saya baca di sini contoh-contohnya ya ini lebih ke rumah tinggal, hunian masyarakat biasa gitu ya, bukan hunian warga binaan. Terus dari parameter resikonya juga cocok ya. Kalau tadi disyaratkan kan di sini ya, resiko menengah tinggi, dan memang di lampiran PP5 ya, lampiran 1 PP5 nomor 2021 ini memang tingkat risikonya ditetapkan adalah menengah tinggi, itu cocok. Perizinan busanya juga NIB dan sertifikat standar. Jadi kalau disyaratkan di sini NIB dan sertifikat standar, cocok banget. Tidak ada yang kontradiktif. Nah, dari skala usahanya pun ini usaha pekerjaan konstruksi bersifat kualifikasi kecil, menengah, besar ya. Jadi nggak ada masalah ya. Ini yang bersifat umum ya, bukan spesialis ya. Jadi KBLI ini adalah untuk KBLI yang usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum. Terus coba kita lihat KBLI lain deh. Ini ada 41011 udah, 41012 coba. 41012 tadi ada di bawahnya. Ini 41012 itu juga kabelnya konstruksi gedung perkantoran. Bisa jadi dalam lingkup pekerjaan meskipun nama pekerjaannya itu tadi pembangunan blok hunian ya. Ya, pembangunan blok hunian, ya jadi ada ruang kantornya juga. Jadi ya masih relevan lah ya. Kita khusnuzon aja kalau KBLI ini memang kepake ya konstruksi gedung perkantoran. Dan skala usahanya itu juga kayaknya masuk usaha pekerjaan yang bersifat umum ya. Ini masih bersifat umum, tingkat risiko juga tadi masih menengah tinggi, tidak ada masalah di situ. Yang menengah tinggi, NIB dan sertifikat standar, nggak ada masalah.
Coba kita coba cek yang lain ya. Kalau tadi syaratnya habis 411012 ada 41019 kalau nggak salah ini konstruksi gedung hunian. Kita coba lengkap ke 42201. 42201. Agak jauh sedikit. Mohon menunggu ya karena nyekrolnya lumayan panjang dan karena file ini nggak bisa dikontrol F ya. Jadi maaf banget ya nggak bisa memangkas waktu pencarian. Nah, ini tadi ke 41019 konstruksi gedung lainnya ya. Kalau menurut saya blok hunian lebih cocok atau pembangunan lapas lebih cocok kayak ini sih. Karena itu nggak ada deskripsinya atau judul KBLI-nya yang khusus mencatatkan bahwa lapas itu punya KBLI khusus. 422 sorry, tadi bukan oleh 42209 ya. 42209. Dua sedikit lagi. Sabar, sabar, sabar ya guys. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Nah, ini dia sedikit lagi. Ya, ya, ya. Kita hitung mundur. Nah, 06, 07. Ini kayaknya air-airan nih. Nah, konstruksi jaringan integrasi dan limbah lainnya. Hmm. Oh, ini masih umum ya. Kelompok ini mencakup usaha menengah ya, mengembangkan kembali bangun produksi yang belum termasuk dalam tercakup dalam kelompok 4201, 4204, 4207. Aduh, kurang ini ya, kurang nangkep saya. Karena kita nggak lihat dari 4201, 4207. Ya, masih husnuzon ya. Mungkin memang masih relevan. Coba kita lihat yang lain ya. Selain 42209, ada 42911. Apa nih? 42911. Nah, kelewat-kelewat itu dia. Ini dia guys. Nah, 42911 itu konstruksi bangunan prasarana sumber daya air. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan. Wow, bendungan, bendung, pintu air, talang, viaduk, sipon, cek dam, tanggul, saluran pengendali banjir, tanggul laut, pembangunan pengambilan, klip, waduk, dan sejenisnya. Bisa jadi iya ya, mungkin ada tanggul, waduk, atau semacamnya yang ada dalam lingkup pekerjaan. Ini kan kita nggak bisa lihat lingkup pekerjaannya kan, nggak bisa lihat daftar kuantitasnya. Jadi ya, ayolah kita berhusnuzon saja. Coba kita lihat lagi 43110. Ah, kepo banget nih kita nih. 43110. Lumayan jauh ya guys. 43110 mana ya dia? Terima kasih sudah setia menunggu. Dikit lagi mungkin. Au, belum. Au, belum juga. Au, mungkin sedikit lagi. Au. Nah, 43 oh, belum. Nah, pas banget. Pembongkaran bangunan. Nah, ini yang menarik. Karena di skala usahanya ini masuk usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis, bukan umum. Wow, setahu saya di MDP itu kalau untuk yang di atas 25 miliar memang bisa disubkontrakkan kepada usaha spesialis. Tapi kalau karena ini tadi HPS-nya kan kalau nggak salah itu 24 miliar ya. Jadi ya, tipis di bawah 25 miliar makanya dia nggak bisa subkontrak ke spesialis. Mungkin itu alasannya kenapa KBLI-nya jadi banyak banget karena ada ruang lingkup tadi pembongkaran gedung dan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang nanti menjadi penyedia itu memiliki klasifikasi usaha yang sesuai, maka KBLI pembongkaran tadi 43110 dipersyaratkan.
Tapi yang menarik dari banyaknya kabel ini, kita udah sudahi saja ya, kita nggak perlu lihat banyak. Ya, yang kesekian kabel yang sekian, kita tetap husnuzon bahwa memang ruang lingkup itu benar-benar ada. Nggak mungkin lah objek pemilihannya nggak ada. Tapi yang pengen saya cermati adalah, coba kita lihat di MDP. Nah, di MDP, di IKP ya, bab 3. Bab 3 IKP angka 29.12. Pokoknya pemilihan menetapkan pencalonan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 29.11 dalam LDK yang terdiri atas persyaratan kepemilikan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi. Kalau menurut saya ini NIB yang dari sektor jasa konstruksi, atau ini ya, pakai bahasanya ini sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, itu sudah masuk. Ya, jadi kalau mensyaratkan NIB dari sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat berarti sudah masuk kategori tersebut. Nah, selanjutnya di B-nya, persyaratan kepemilikan SBU dengan ketentuan satu, pekerjaan untuk kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak satu SBU. Nah, pekerjaan untuk kualifikasi menengah atau di atas 15 miliar ya atau besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU. Sayangnya di MDP ini belum terakomodir kalau perizinan usahanya yang sudah berbasis resiko, di mana sebenarnya SBU sudah digantikan dengan KBLI tadi ya. Contoh paling konkretnya udah jelas ya, di lampiran PP 5 ini sebenarnya ada clue-nya. Contoh ya, KBLI 41011 itu SBU yang relate, kita bisa lihat BG 001 ya, konstruksi gedung hunian juga. Terus juga misalkan 41012 nih, dia akan merujuk ke BG 002, itu SBU-nya. Nah, menjadi aneh ketika kalau di tender ini, di Dokpil dibatasi bahwa SBU itu maksimal untuk kualifikasi menengah 2, sementara tidak dibatasi jumlah KBLI. Atau dengan gampang gini, ini kan kabelnya banyak banget ya disyaratin ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cuy. Oke. Kalau SBU dibatasi untuk kualifikasi menengah dan besar adalah maksimal 2. Sementara SBU itu di PP 5 tahun 2021 sudah disetarakan setarakan dengan KBLI, sorry. Setarakan dengan KBLI ya, dengan masing-masing kodenya. Artinya perlakuannya harusnya sama dong. Perlakuan mensyaratkan SBU dengan mensyaratkan KBLI harusnya sama. Jadi kalau di sini SBU-nya 2, misalkan kita syaratkan BG 001 dan BG 002, maka harusnya KBLI yang disyaratkan yaitu cuma 41011 dan 41012. Iya nggak? Saya ulang lagi. Kalau di PP 5 2021 ya, kode KBLI sudah disetarakan dengan kode SBU. Contohnya tadi ini ya, BG 011, BG 002, BG 002. Artinya kode KBLI dan kode SBU itu adalah setara. Nah, kalau SBU dibatasi paling banyak 2 SBU untuk kualifikasi menengah dan besar, maka untuk kualifikasi menengah dan besar paling banyak pun 2 KBLI, guys. 2 KBLI. Ini menurut saya. Sementara di tender ini ada 14 over 7 kali lipat. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Dari kalimatnya pun tidak ada kata atau garis miring. Di sini kalimat yang dipakai ya 41011, bla 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 sampai dan 43005 masing-masing dengan klasifikasi resiko menengah tinggi dan sertifikat standar. Jadi masing-masing KBLI ini harus punya resiko menengah tinggi dan sertifikat standar. Wow, ada apa ini ya? Kenapa dipersyaratkan sebanyak ini ya? Padahal kode KBLI sudah disetarakan dengan KB SBU. Oke, sampai di situ
simpan dulu. Sekarang kita lihat di persyaratan nomor 3 nih. Ternyata di persyaratan nomor 3 itu disyaratkan juga SBU, tetap ya kan. Mungkin karena ngikutin LDK ya, default atau default ya SPSC. SBU yang disyaratkan cuma satu, BG 009, yang sebenarnya notabene setara dengan 41019. Nggak berjaya, ayo kita lihat. 41019. Please sama, please. Nah, tadi saya sempat lihat sekilas lah ya. 41019. Harap bersabar guys, karena nggak bisa kontrol F. Nah, ini dia. Sama nih, BG 009. Oh. Nah, tuh, kode subklasifikasi BG 009. Sama dong. Kenapa di sini nggak nyaratin semua SBU ya di nomor 3 ini, nggak nyaratin semua SBU yang ada di sini. Ya dong, kalau mau imbang semua disyaratin dong BG-nya. Tapi sayangnya karena SBU dibatasi maksimal 2 gitu. Dan persyaratan lain nggak ada yang masalah ya. Kalau menurut saya ini nggak ada yang masalah ya, masih masih bisa diterima lah, masih make sense. Jadi catatannya cuman di sini di KBLI ya. Mungkin pokoknya pemilihan punya alasan lain ya. Saya nggak bilang punya pemilihan salah, saya nggak mau. Pasti ini teman-teman saya juga gitu kan. Kita coba pakai apa ya, yang edukatif lah, bahasa-bahasa yang edukatif, tidak bahasa-bahasa yang menyudutkan. Nah, kita coba lihat pemenangnya. Pemenangnya adalah PT Aretek Smart Asima dengan nilai penawaran 23,997. Ya, sementara HPS-nya adalah 24 miliar 188. Turun sekitar hampir 200 juta. Tipis ya. Nggak usah dihitung persentasenya ya, ribet. Oke, kita ingetin ya, PT Aretek Smart Asima ini yang menang nih. Coba kita lihat pesertanya ada berapa. PT Aretek Smart Asima cuma satu. Ini diurusin berapa? Cuma satu. Coba kita lihat. Wah, nggak ada. Artinya yang nawar cuma satu. Si PT Aretek Smart Asima ini. Nggak heran lah ya. Dengan persyaratan KBLI sebanyak ini. Ya, mungkin emang yang bisa submit cuma satu gitu. Ya, terus hasil evaluasinya juga, ya iyalah jelas. Cuma satu. Yang dapat cukup banyak. 40 guys. Cuman nggak ada yang bisa submit mungkin karena nggak ada yang sanggup atau apalah ya. Mungkin kendala jaringan atau apa. Atau waktunya mepet ya, nggak tahu lah. Saya nggak mau menerka-nerka di situ. Tapi kalau misalkan dikait-kaitkan dengan tadi persyaratan kualifikasinya, ya mungkin mungkin bisa jadi karena alasan persyaratan KB-nya terlalu banyak. Nah, satu hal lagi yang mungkin perlu dicermati, kita mencatatkan persyaratan kualifikasi sedemikian rupa, kan sebenarnya kita harusnya melakukan analisis pasar dulu. Berapa sih jumlah peserta, jumlah pelaku usaha yang punya kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya cuma satu, ya contohnya PT Aritek Smart Asma ini, kenapa nggak penuh juga langsung? Ya kan cuma satu yang mampu gitu. Atau bisa jadi sebenarnya tender ini memang tidak mampu dijangkau oleh penyedia-penyedia mampu lainnya. Jadi nggak tahu gitu. Oh, sayangnya gitu ya. Ada mungkin PT apa gitu yang punya kualifikasi yang sebanyak itu sama dengan PT Aretek, cuman nggak ikutan tender. Ya bisa jadi seperti itu juga. Ya kembali lagi kita tetap berhusnuzon saja. Nah, kira-kira itu review saya untuk paket tender kali ini. Ya, apapun yang terjadi, saya yakin kemudian punya alasan yang kuat ya, kenapa mensyaratkan persyaratan kualifikasi dengan KBLI sebanyak ini. Eh, Pastinya atas dasar kompleksitas pekerjaan dan lain-lain lah ya. Kita kita saya nggak bisa menerka dengan persis gitu. Dan saya bukan dalam artian menyalahkan kebijakan atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemjauhan atau siapapun pihak yang terlibat di dalamnya. Ini murni pendapat saya pribadi, sudut pandang saya sebagai pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Mudah-mudahan kalau ada manfaatnya ya bisa dijadikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan proses pemilihan di masa yang akan datang. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.